Saya kira kasus-kasus yang terakhir kita nonton ini, ya kasus termasuk Sambo ya, termasuk istilahnya kita Rambo ya, Rambo, ya. Sambo. Itu kakaknya. Oh kakaknya gitu ya. Jadi saya kira begini, pembenahan kita pada semua institusi hukum, tidak saja kepolisian, kejaksaan, apakah itu KPK, atau pengadilan, itu yang pertama adalah saya suka sekali meminjam apa itu istilahnya siapa itu Lawrence Friedman itu ya, seorang ahli hukum. Dia mengatakan bahwa reformasi di dalam konteks hukum itu hanya bisa dilakukan dengan 3 aspek penting. Yang satu adalah reformasi pada aspek strukturalnya. Assalamualaikum sahabat semua, dari Sabang sampai Merauke. Kembali lagi saya dengan Prof. Adam. Kita langsung aja, Prof. Keberhasilan suatu negara tentu salah satu indikatornya yang mungkin bisa kita lihat seberapa kuat si institusi hukumnya. Ya. Bagaimana menurut pandangan Prof? Ya, karena begini, kalau kita belajar pemerintahan ini kan dari dulu yang paling tua. Pemerintahan itu kan identik dengan hukum. Makanya ilmu pemerintahan itu kan lahir dari ilmu hukum yang klasik begitu ya. Ya, kita pelajari misalnya konsep negara Maxted itu ya, negara penjaga malam gitu ya. Itu kan titik beratnya adalah menjaga. Artinya di situ harus ada institusi hukum sebagai penjaga, pelindung kepada masyarakat. Ancaman dari luar, ada tentara, militer, ada ancaman dari dalam, sesama itu adalah polisi. Maka ilmu pemerintahan yang klasik itu adalah identik dengan persoalan institusi hukum. Siapa sih pemerintah itu di dalam perspektif hukum? Yaitu lembaga-lembaga pemerintah dan seluruh kewenangan yang ada di dalamnya. Jadi tindakan-tindakan pemerintah dengan semua kewenangan yang ada, itulah yang disebut dengan pemerintah. Itulah yang disebut dengan hukum. Jadi hukum itu diidentikan dengan pemerintah. Ya, makanya ada istilah dulu, saya adalah hukum, seperti raja-raja di Perancis itu. Ya. Perkataannya adalah keputusan. Ya. I am is the law ya. Saya adalah hukum gitu ya. Nah, itu dalam perspektif klasik kalau kita lihat itu ya. Nah, saya kira sekarang walaupun kita ada di dalam konsep negara welfare state, tetap saja fungsi klasiknya tetap ada. Ya, tentu saja tantangannya berbeda. Ya, negara dengan institusi hukum itu tetap kita butuhkan. Misalnya kalau kita bicara apakah kita butuh polisi, jaksa, hakim? Kita butuh. Sampai kapanpun kita butuh. Karena itu esensi penting politik apalagi adalah keadilan. Satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan harus ada institusi. Salah satunya harus ada institusi hukum, gitu ya. Apakah itu kepolisian, apakah itu kejaksaan, apakah itu pengadilan, ya, maupun macam-macam ya. Jadi kalau saya berpikir, ya bagaimana menegakkan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana hukum kita bisa tegakkan sehingga wajah pemerintah itu benar-benar terlihat juga sebaik mungkin. Jadi hukum itu sebenarnya mencerminkan, hukum di lapangan itu mencerminkan juga wajah pemerintahan itu. Ini secara umum ya. Kalau kita mengerucut ke Indonesia, Prof gimana melihatnya? Ya, saya kira kasus-kasus yang terakhir kita nonton ini, ya kasus termasuk Sambo ya, termasuk istilahnya kita Rambo ya. Rambo. Ya. Itu kakaknya. Oh kakaknya gitu ya. Jadi saya kira begini, pembenahan kita pada semua institusi hukum, tidak saja kepolisian, kejaksaan, apakah itu KPK atau pengadilan, itu yang pertama adalah saya suka sekali meminjam istilahnya siapa itu Lawrence Friedman itu ya, seorang ahli hukum. Dia mengatakan bahwa reformasi di dalam konteks hukum itu hanya bisa dilakukan dengan 3 aspek penting. Yang satu adalah reformasi pada aspek strukturalnya. Misalnya kalau kita ingin tahu institusi kepolisian itu kita letakkan di mana misalnya. Nah, sekarang kan diskusi kita soal apakah institusi kepolisian itu berdiri sendiri, apakah di bawah Departemen Dalam Negeri, apakah di bawah Departemen Pertahanan seperti Orde Baru, ataukah dia seperti jawatan kecil seperti selesai dia tidak bergabung dengan Kemendagri, pernah di jawatan kecil. Menurut Prof yang idealnya yang mana? Kalau saya pertama adalah bisa kembalikan ke Kementerian Luar Negeri, kalau saya gitu ya. Kenapa? Karena satu, urusannya itu asbabun nuzul urusan kepolisian itu lebih
asal usulnya dari Kementerian Dalam Negeri, ya kan? Iya. Nah, coba kalau kita diskusikan dari mana sih urusan fungsi keamanan itu, dari Aljamen Bestur. Konsep kita kan Aljamen Bestur itu pemerintahan umum, itu kan di situ. Kemendagri itu sebenarnya ngurus semua urusan dalam negara. Lalu kemudian tidak mungkin kan dilakukan sendiri oleh Kementerian Dalam Negeri. Maka keluarlah urusan itu mengalami diferensiasi, spesialisasi. Kepolisian keluar, ya, pertahanan keluar, Kementerian urusan luar Kementerian Luar Negeri membentuk sendiri. Kalau orang tanya misalnya, apakah urusan Kementerian Luar Negeri adalah urusan dalam negeri? Iya, urusan dalam negeri yang dikerjakan di luar negeri. Makanya muncul Menteri Luar Negeri, urusan pendidikan, urusan dalam negara, tapi mengalami spesialisasi dari Kementerian Pendidikan, urusan pertanian, semua. Jadi asal usulnya, asbabun nuzulnya ada di Kementerian Dalam Negeri. Itu satu. Kedua, secara historis, ya, kepolisian itu pernah berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Setelah Republik Merdeka 45, walaupun mungkin hampir setahun dia ada di Kementerian Dalam Negeri, tapi itu kan pengalaman secara historis pernah ada. Bukan tidak pernah ada. Nah, yang ketiga, perlu diingat bahwa kepolisian perlu departemen sebagai tuting yang memikirkan itu, ya. Dia kan operasi itu tuduh. Ya, kelemahan institusi kita selama ini seperti kepolisian itu adalah dia tidak punya satu wadah untuk membuat polisi, produk polisi. Dia langsung dibawa presiden sehingga dia bisa mengeksekusi. Nah, itu bahaya bagi organisasi, ya, yang tidak memiliki satu pikiran-pikiran yang akan dieksekusi. Akhirnya otoritinya menjadi sangat besar. Dia bisa menjadi absolut, ya. Dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan perintah dari otoritas tertinggi. Kalau begitu, kalau dia di bawah Kementerian Dalam Negeri, posisinya dengan kepala daerah gimana? Nah, sebentar. Yang keempat, perlu juga dipikirkan bahwa di semua negara di dunia ini, itu rata-rata kepolisian berada di bawah departemen. Dan mayoritas, kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar, itu berada di Jepang, di bawah Departemen Affairs, ya. Departemen Dalam Negeri itu. Nah, bagaimana hubungan dengan kepala daerah? Nah, dulu Prof. Rias pernah mengusulkan, bagaimana kalau DKI Jakarta itu, kita berikan dia kewenangan kepolisian. Ya, sehingga gubernur itu bisa mengendalikan, ya, keamanan dan ketertiban itu dengan menggunakan, ya, kepolisian di situ. Bisa saja. Ya, tidak ada masalah. Saya kira dalam kaitan kalau kita ambil studi kasus di Amerika Serikat misalnya atau di Eropa, ya, itu kan kepolisian berada di bawah gubernur, berada di wali kota itu. Ya. Jadi garis merahnya dia berada posisinya di bawah kepala daerah ini. Iya, di bawah kepala daerah. Dan saya kira tidak ada problem. Saya kira kalau mau studi banding kita bisa studi banding ke sana, ya. Ya, kewenangan seperti apa yang bisa dijalankan oleh gubernur maupun wali kota itu. Silakan saja. Saya kira kepolisian, teman-teman di kepolisian, saya kira perlu kita dorong untuk melakukan reformasi, melakukan studi banding, melakukan kajian, bentuk tim, undang semua stakeholders, bicarakan dengan baik-baik. Kuncinya kita butuh polisi. Anda tidak bisa hidup tanpa polisi, ya, karena itu hukum dalam sebuah negara itu. Kalau kita baca teori yang mengatakan bahwa tanpa polisi, tanpa pemerintah, kita juga bisa hidup. Tetapi kesadaran seperti itu sulit kita harapkan, karena tidak semua orang itu baik. Karena asumsinya begitu, kan? Ya. Nah, kemudian ya, menarik ya, kalau dia berada di bawah kepala daerah, koordinasi pun juga mungkin akan lebih mudah. Nah, ini antara polisi, kalau dia berada di bawah kepala daerah kan ada polisi, ada Satpol PP. Ini posisinya menurut Prof gimana? Ya, saya kira kalau misalnya dia di merger, ini kan kalau kita lihat di India misalnya, itu kan polisinya itu macam-macam. Ada polisi pariwisata, ada polisi seperti Satuan Polisi Pamung Praja itu, ada polisi yang penegakan undang-undang positif, ya, ya, aturan-aturan positif, ada yang menegakkan perda, ya. Jadi polisi itu bisa macam-macam, ya. Cuma induknya sama, misalnya kalau kita produk satu institusi kepolisian, tinggal kita arahkan ini spesifikasi polisi apa nih, polisi pariwisata, polisi penegakan perda, atau polisi yang sungguhan seperti kita lihat ini, ya kan? Jadi segera tidak ada masalah, tinggal pengaturan saja, ya. Misalnya Satuan Polisi Pamung Praja itu, ya, kerjanya apa. Nah, selama ini saya kira kalau dimerger dengan wali kota atau dengan dengan gubernur, saya kira menjadi lebih ramping barangkali kalau kita merger strukturnya, ya. Bisa untuk penghematan juga. Betul. Kepala Satpol PP bisa dari
polisi juga kan, atau sebaliknya, atau anggota Satpol itu menjadi bagian dari polisi daerah. Nah, Oke. Jadi menurut Prof, dari institusi hukum ini kesimpulannya seperti apa? ya, saya kira secara umum satu adalah semua kekuasaan di semua institusi, bukan hanya kepolisian, apakah itu di kejaksaan, di KPK, di presiden, di rektor, ya, sekalipun kekuasaan itu harus diinstitusionalisasikan, diformalisasikan, dilembagakan maksudnya ya. Begini, kalau kita bentuk organisasi itu tidak jelas, organisasi siluman, ya. Kita bentuk satgas ini, satgas itu, tidak jelas itu berbahaya Pak. Karena dia bisa melakukan apa saja, dia menjadi super body, ya. Yang bisa masuk kemana saja. Iya, saya pernah mengatakan bahwa ya di zaman Soeharto itu kan ada semacam itu, unit-unit semacam itu, ada juga apa itu Petrus, itu kan satgas-satgas atau unit-unit yang siluman itu ya, kayak itu berbahaya. Jadi pertanyaan publik itu otoritasnya dari mana itu? Jadi kalau kita bilang Kopassus, Paskas, Brimob, itu kan jelas strukturnya ya. Kita semua tahu ya, dari kecil sudah ada itu dalam organisasi jelas. Nah yang kedua, kekuasaan yang melekat di semua institusi itu mesti dibagi Pak. Kalau nggak dibagi, bahaya, dia menjadi super body yang saya bilang tadi itu. Kalau dalam konteks kekuasaan kan, kalau nggak dibagi vertikal, dibagi horizontal, ya kan? Nah, dalam unit-unit seperti itu juga harus punya di-share itu. Kalau dia juga pemungut, dia juga eksekutif, legislatif, dia juga judikatif, dia mungut, dia setor, dia kemana-mana, itu kan bahaya Pak. Nah terakhir, kekuasaan yang melekat dimanapun, institusi manapun, mesti dikontrol Pak. Ya. Coba bayangkan kasus yang terjadi hari ini, kalau tidak dikontrol civil society, ya siapa yang bisa tahu kondisi ya penegakan hukum yang terjadi seperti konferensi yang pertama. Iya, itu masalahnya. Karena itu perlu dikontrol. Sekalipun kita harus jujur mengatakan bahwa orang tidak suka dikontrol, ya seperti Pak Rama tidak suka dikontrol istri, saya tidak suka dikontrol orang lain. Itu adalah manusiawi. Karena itu kita harus membuatkan dia satu prosedur, mekanisme kontrol, sehingga dia tahu, karena itu bisa membawa dia ke jurang kehancuran kalau kita tidak kontrol. Sebaik apapun kita, ya. Itulah kenapa Nabi Sulaiman itu kan dengan Daud itu di dalam transisi kekuasaan pun Allah ingatkan ketika kemudian dia terlalu lama dalam kekuasaan. Soeharto jatuh karena tidak kontrolnya sudah mulai berkurang gitu ya. Nah Soekarno kalau nggak diingatkan juga dia juga pengen bisa jadi presiden seumur hidup. Karena itu perlu dikontrol ya, kekuasaan. Oke, Prof. Adam, ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Adam, menarik ya. Perlu reformasi di institusi hukum. Alternatif yang disampaikan Prof. Adam salah satunya adalah mereposisi kembali Polri. Kalau saran dari Prof. Adam, kita kembali ke seperti dulu, mengembalikan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Begitu lebih kurangnya. Insya Allah. Oke, terima kasih sahabat Manglaya semua. Salam sukses. Salam sukses.